tapenya saya menggunakan tape sebanyak 500 gram dan kulit lumpia sebanyak 20 lembar ya. Lalu 1/4 sendok teh garam dan 2 saset susu kental manis. Lalu tapenya saya masukkan ke dalam wadah. Saya masukkan juga garam sebanyak 1/4 sendok teh dan susu kental manis sebanyak 2 saset. Lalu saya aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Lalu saya panaskan minyak goreng secukupnya. Nah, ini minyaknya sudah panas ya. Lalu saya masukkan lumpia tapenya. Dan saya masak sampai matang atau sampai warnanya kecoklatan ya. Nah, ini lumpia tapenya sudah matang dan warnanya juga sudah kecoklatan. Lumpia tape siap untuk disajikan. Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada di deskripsi ya. Untuk bahan-bahannya saya menggunakan tape sebanyak 1/2 kilogram. Lalu tapenya saya potong-potong terlebih dahulu ya. Dan saya menggunakan kolang-kaling sebanyak 1/4 kilogram dan saya potong-potong terlebih dahulu juga ya kolang-kalingnya. Lalu saya masukkan tapenya ke dalam panci. Saya masukkan juga kolang-kalingnya. Lalu saya masukkan gula pasir sebanyak 1/4 kilogram. Saya masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Dan saya masukkan air sebanyak 1 liter ya. Lalu saya nyalakan api kompornya dan tidak perlu diaduk ya agar tidak hancur. Lalu saya rebus sampai mendidih. Saya masukkan juga 2 lembar daun pandan ya. Nah, ini kolak tape kolang-kalingnya sudah mendidih ya. Lalu saya masukkan santan kemasan sebanyak 65 ml.
Nah, ini santannya sudah tercampur rata ya, dan kolak tape kolang-kalingnya sudah matang. Kolak tape kolang-kaling siap untuk disajikan. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada di deskripsi ya. Bahan-bahannya ada tepung beras sebanyak 100 gram, ada santan encer sebanyak 250 ml, ada air sebanyak 750 ml, ada garam sebanyak 1 sendok teh, dan daun pandan sebanyak 1 lembar ya. Masukkan tepung beras sebanyak 100 gram, masukkan garam sebanyak 1 sendok teh, masukkan daun pandan sebanyak 1 lembar, masukkan santan encer sebanyak 250 ml, lalu masukkan air sebanyak 750 ml ya. Nyalakan api kompornya, lalu diaduk sampai mengental ya. Diaduk terus ya, jangan berhenti diaduk sampai mengental biar hasilnya itu bagus. Ini sudah mengental ya, hasilnya akan menjadi seperti ini jika sudah mengental. Lalu matikan api kompornya. Selanjutnya membuat bubur sumsum pandan. Untuk bahan-bahannya ada tepung beras sebanyak 100 gram, ada santan encer sebanyak 250 ml, ada air sebanyak 750 ml, ada garam sebanyak 1 sendok teh, dan juga ada pasta pandan sebanyak 1 sendok teh. Masukkan tepung beras sebanyak 100 gram, lalu masukkan garam sebanyak 1 sendok teh, pasta pandan sebanyak 1 sendok teh, lalu air sebanyak 750 ml, dan santan encer sebanyak 250 ml ya. Lalu nyalakan api kompornya dan aduk hingga mengental. Diaduk terus ya, jangan berhenti diaduk sampai mengental agar hasilnya itu bagus. Ini sudah mengental ya, jika sudah mengental hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu matikan api kompornya.
Selanjutnya membuat kinca. Untuk bahan-bahannya ada gula merah sebanyak 250 gram, lalu ada air sebanyak 500 ml, ada garam sebanyak setengah sendok teh, dan daun pandan sebanyak 1 lembar ya. Masukkan gula merah sebanyak 250 gram dan daun pandan sebanyak 1 lembar. Lalu masukkan air sebanyak 500 ml. Dan tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh ya. Lalu nyalakan api kompornya dan masak sampai gula merahnya mencair. Jika semuanya sudah matang, bubur sumsum siap untuk disajikan. Untuk bahan-bahannya ada buah salak sebanyak 10 buah, sudah dikupas dan dibuang bijinya. Lalu ada cabai merah 8 buah, cabai rawit 2 buah, terasi secukupnya, cuka 1 sendok makan, gula merah setengah sisir, gula pasir 3 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan air 400 ml. Cabai merah, cabai rawit, dan terasinya saya ulek sampai halus. Jika ingin lebih pedas, cabainya bisa ditambahkan sesuai selera ya. Lalu masukkan air sebanyak 400 ml. Dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Masak sampai bau langu pada cabainya itu hilang ya. Jika sudah mendidih, masukkan gula merah sebanyak setengah sisir. Lalu masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan dan garam sebanyak 1 sendok teh. Lalu masukkan cuka sebanyak 1 sendok makan. Jika airnya sudah sedikit asat, asinan salak siap untuk disajikan. Bisa disimpan di dalam kulkas dulu ya sebelum dimakan agar lebih nikmat saat dimakan. Bahan-bahannya saya menggunakan singkong sebanyak 1 kg, gula merah sebanyak 150 gram, kelapa parut 200 gram, garam 1 sendok teh, gula pasir sebanyak 1 sendok makan, dan daun pisang ya. Lalu singkongnya saya parut terlebih dahulu. Nah, ini singkong yang sudah diparut. Dan gula merahnya saya iris-iris terlebih dahulu juga ya.
Lalu saya masukkan kelapa parutnya. Lalu saya masukkan juga gula merah yang sudah saya iris-iris. Saya masukkan juga gula pasir sebanyak 1 sendok makan dan garam sebanyak 1 sendok teh. Dan saya aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini semuanya sudah tercampur rata ya. Lalu saya bungkus dengan daun pisang. Nah, ini sudah saya bungkus dengan daun pisang ya. Lalu saya kukus kurang lebih selama 40 menit. Nah, ini ketimusnya sudah matang ya. Ketimus siap untuk disajikan. Lebih nikmat lagi dimakannya saat sudah dingin ya. Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada di deskripsi. Untuk bahan-bahannya ada labu kuning sebanyak setengah kilogram dan sudah saya potong-potong. Ada tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Lalu saya masukkan air sebanyak 100 ml dan saya aduk ya. Lalu saya masukkan air sebanyak 500 ml. Saya masukkan gula merah sebanyak 250 gram ya. Saya masukkan juga 2 lembar daun pandan. Lalu saya aduk dan saya rebus sampai gula merahnya mencair ya. Nah, ini gula merahnya sudah mencair ya, lalu saya masukkan labu kuningnya. Dan saya tambahkan air sebanyak 500 ml. Saya masukkan garam sebanyak 1 sendok teh, lalu saya aduk. Dan saya diamkan beberapa menit sampai labu kuningnya empuk ya. Nah, ini labu kuningnya sudah empuk. Lalu saya masukkan santan kemasan sebanyak 65 ml. Saya masukkan juga gula pasir sebanyak 2 sendok makan, lalu saya aduk sampai semuanya merata ya. Dan saya masukkan tepung maizena yang tadi sudah saya encerkan ya. Lalu saya aduk. Nah, ini kolak labu kuningnya sudah matang ya. Kolak labu kuning siap untuk disajikan. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada di deskripsi ya.
video kali ini saya akan membuat bola-bola ubi. Yuk saksikan terus videonya, like, subscribe, dan klik lonceng ya. Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan ubi ungu sebanyak setengah kilogram yang sudah saya rebus terlebih dahulu ya. Lalu ada tepung terigu sebanyak 150 gram dan tepung tapioka sebanyak 100 gram. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula 4 sendok makan, susu kental manis 1 saset, dan keju ya. Lalu ubi ungunya saya hancurkan terlebih dahulu. Nah, ini ubinya sudah hancur ya. Lalu saya masukkan tepung terigu. Saya masukkan juga tepung tapioka, gula pasir, dan garam. Lalu saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Saya masukkan juga air secukupnya. Lalu saya aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah jadi ya. Lalu saya bentuk bola-bola. Nah, ini yang sudah saya bentuk bola-bola ya. Lalu saya panaskan minyak goreng secukupnya. Nah, ini minyaknya sudah panas ya, lalu saya masukkan bola-bola ubinya. Dan saya masak sampai bola-bola ubinya matang ya. Nah, ini bola-bola ubinya sudah matang. Lalu saya angkat dan tiriskan. Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada di deskripsi ya. Bola-bola ubi siap untuk disajikan. Nah, ini saya kasih topping susu coklat dan juga keju ya.